setelah itu kenapa saya tadi bilang ada apa namanya penyelenggara jual beli internet ini ada dua ya, ada ISP, ada jasa jual kembali jasa telekomunikasi. Kemudian itu diatur kembali dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, kemudian peraturan menteri nomor 5 tahun 2001 tentang telekomunikasi. Kemudian PP 46 perizinan usaha berbasis resiko itu mengklasifikasikan. Jadi setelah rezim cipta kerja klasifikasi menjadi dua, ada yang klasifikasinya resiko tinggi berdasarkan resiko ya, ada yang klasifikasinya resiko menengah rendah. ISP itu adalah perizinan yang klasifikasinya punya resiko tinggi. Jadi yang dibutuhkan ISP itu dalam melaksanakan kegiatan usahanya, selain butuh NIB, dia juga butuh izin. Izin ini dalam arti perizinan berusaha yang harus divalidasi dan dievaluasi oleh Kementerian Teknis, dalam hal ini Kominfo. Kemudian jual kembali jasa telekomunikasi itu masuk ke klaster resiko menengah rendah. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dia hanya butuh NIB dan sertifikat standar yang bisa didapatkan berdasarkan pernyataan mandiri atau self declare pada saat teman-teman buka di OSS. Oh iya saya lupa. Di sini mitra semua ya? Campur ya? Yang mitra sudah pada punya NIB sama sertifikat standar belum ya? Sudah sebagian besar lah ya. Yang belum tolong ini juga ya, karena kalau kita bicara perizinan berusaha ya ini perizinan berusaha. Yang belum tolong segera dibuat karena ini cuma butuh waktu 15 menit tanpa biaya ya, ini tanpa biaya bikinnya gitu. Jadi nggak ada alasan Pak ini susah Pak mahal ya, cuma butuh KTP sama NPWP doang kok, kecuali nggak pernah bayar pajak. NPWP ini bermasalah ya, itu harus ngurus dulu kantor pajak ya. Apa sih yang dimaksud kerjasama jual kembali itu ya? Penjualan jasa telekomunikasi dapat dilakukan secara jual kembali jasa telekomunikasi antara, ini harus saya tegaskan lagi ya, antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Jadi nggak pernah kalau ada di lapangan pelaksana jual kembali punya perjanjian kerjasama dengan pelaksana jual kembali juga, yaitu pasti salah Pak. Jadi harus langsung antara penyelenggara telekomunikasinya ke pelaksana jual kembali yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Kemudian penyelenggara jasa telekomunikasi yang melakukan kerjasama jual kembali jasa telekomunikasi wajib menjamin keberlangsungan seluruh layanan telekomunikasi yang diselenggarakannya. Ini agak apes ini buat penyelenggaranya nih, buat ISP-nya justru. Yang ngejual ke lapangan ke masyarakat adalah resellernya atau pelaksana jual kembalinya. Tapi yang wajib menjamin harus ISP-nya. Harus ISP-nya Pak ya. Jadi ISP-nya tolong ini perhatikan ya. Kalau ada apa-apa masalah di kemudian hari, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Kominfo nantinya itu adalah ISP-nya. Kemudian kerjasama jual kembali jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan ketentuan, ada beberapa ketentuan. Menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali kepada pelanggan. Jadi ini nih kelebihan, kalau dulu POP itu nggak boleh tuh bikin brand baru, merek dagang baru. Sejak terbitnya Permen 13, teman-teman boleh saja punya merek dagang sendiri, tapi harus tetap mencantumkan merek dagang ISP-nya. Nah kalau yang saya sering lihat sekarang ini power buy ya. Misalnya power buy siapa? Dumai ya. Gurita mau itu mau promosi Gurita. Ada yang kenal Gurita nggak di sini ISP baru? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Jadi Lampung ya? Saya juga baru tahu. Saya orang Lampung nggak tahu itu Gurita. Kemudian pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Jadi teman-teman kalau dagang layanan internet ya harus menjaminkan kualitas layanan yang sama dengan apa yang dijaminkan oleh ISP-nya. Kalau saya bilang kalau orang network itu bicara ability ya, network ability,
kalau di ISP-nya bilang saya komitmenkan 99%, 99,5%, ya pelaksanaan jual kembalinya ya sama 99,5% juga. Mean time to restore-nya misalnya 6 jam di ISP-nya, ya teman-teman yang pelaksanaan jual kembali yang TTR harus 6 jam juga sama, nggak boleh beda. Namanya juga menjual kembali layanan telekomunikasi milik ISP kan. Ya itu yang di produk yang bapak-bapak dagangkan, ya berarti kan produknya ISP sebenarnya. Kemudian ini agak sensitif nih kalau saya ngomongin poin C nih ya. Seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Kayaknya agak keberatan nih. Jadi kalau ayat ini bicaranya begini teman-teman. Teman-teman punya pelanggan 100, punya penghasilan 10 juta, itu harus dibukukan ke ISP-nya. 100 pelanggan itu berikut bulat 100 juta itu belum dipotong apapun. Kalau sudah melakukan ini sebenarnya nggak usah ada pertanyaan, Pak PNBP-nya gimana, Pak pajaknya gimana, ya nggak usah dipikirin karena sudah dibukukan di ISP-nya. Kan dibukukan di ISP-nya dan menjadi pendapatan di ISP-nya. Ini dulu mungkin teman-teman Telkom itu keberatan untuk metode reseller ini pada untuk penjualan IndiHome di masyarakat atau kerjasama dengan Telkomsel, karena poin ini dibukukan dan menjadi 100% pendapatan ISP-nya. Ya, kenapa ada pasal ini sebenarnya sih? Karena ada aturan di Kementerian Keuangan itu PNBP Telekomunikasi itu harus dihitung dari pendapatan kotor yang belum digunakan apapun. Jadi misalnya dapat dari masyarakat 100.000, ya harus dihitung dari situ 1,25%-nya berikut DHP telekomunikasinya 0,5. Jadi USU 1,25, DHP nya 0,5, 1,75% dari pendapatan kotor Pak yang belum digunakan gitu ya. Jadi harus diperhatikan ya. Kalau nggak begini berarti kan ada yang lewat nih. Kemungkinan pajaknya nggak bayar, kemungkinan PNBP-nya nggak bayar. Itu bisa dipastikan. Iya. Kemudian kan banyak yang tawa itu. Penagihan mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi. Jadi dalam tagihannya yang pelanggan harus tetap mencantumkan merek dagang penyelenggara ISP-nya. Ya, tadi tambahkan aja lah power by itu. Ini kemudian ini tadi nih Telkom selalu bingung ini ya. IP AS number itu harus menggunakan miliknya, misalnya ISP-nya ISP apa ya? Saya kayaknya nggak enak, nggak apa-apa lah, Gurita aja ya. Misalnya ISP-nya ISP Gurita, ya IP AS-nya harus IP dan AS-nya Gurita. Jangan pas saya ke lapangan ternyata keluarnya Telkom. Itu nggak boleh Pak. Kalau keluarnya Telkom berarti yang saya tanyakan mana perjanjian kerjasama untuk resellernya dengan Telkom. Saya pastikan nggak ada. Karena Telkom nggak ada sistem jual kembali jasa telekomunikasi. Kalau yang disampaikan dari teman-teman Telkom tadi kan terkait dengan jual kembali yang kaitannya dengan kebutuhan bertelekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi. Telkom sebagai MAP berarti kan jualannya ke Gurita sebagai ISP, atau Telkom sebagai penyelenggara jaringan tetap tertutup jualan metronya ya misalnya ke Gurita juga gitu ya. Gurita nggak mungkin, tapi nggak mungkin kuat lah ya kalau nyewa Telkom ya. Kalau Gurita nggak kuat Pak. Saya nggak ada masalah ya kalau diinterrupt ya. Jadi langsung interupsi, mau tanya langsung biar mumpung masih hangat nih. Ada poin ini langsung tanya daripada lupa ya nggak masalah ya. Tunjuk tangan aja langsung tanya nggak masalah. Kemudian ketentuan yang lebih teknis lagi diatur dalam peraturan Dirjen PPI nomor 1 tahun 2021. Ini mengatur bukan hanya kepada resellernya tapi juga kepada ISP-nya. Yang terkait dengan resellernya itu bisa orang atau badan usaha. Jadi teman-teman nggak usah mikirin harus bikin CP atau bikin PT untuk melaksanakan pengurusan perizinan berusaha terkait dengan jasa jual kembali ini. Perorangan boleh, tadi kan saya bilang ya modalnya cuma KTP plus NPWP sudah bisa ngurus di OSS. Waktunya paling 15 menit, biayanya 0 rupiah. Kemudian
satuan atau paket produk layanan jasa telekomunikasi sesuai dengan yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna. Jadi teman-teman apa ya namanya sih jasa jual kembali ya, tapi saya biar gampang saya sebutnya reseller aja ya. Kalau di peraturan menteri sih di dalam kurung reseller tidak apa-apa. Jadi teman-teman itu nggak boleh, teman-teman reseller ya nggak boleh bikin paket sendiri. Kalau misalnya ada kebutuhan di daerah tertentu butuh harga yang agak murah ya, misalnya 75.000 satu bulan dengan kapasitas value tertentu, silahkan diusulkan ke ISP-nya untuk ditetapkan sebagai produk baru untuk wilayah itu. Jangan teman-teman bikin produk sendiri, itu salah nantinya. Kemudian hanya dapat menjual kembali layanan jasa telekomunikasi kepada pengguna kira. Jadi nggak boleh nih teman-teman reseller punya mitra lagi, nggak boleh, harus langsung kepada pelanggan akhir. Jadi cucu cicit lagi ya. Saya pernah ketemu di Jawa itu ada mitra punya mitra lagi, mitranya lagi ini punya mitra lagi, itu ada kejadian gitu. Itu di Jawa itu. Anak cucu cicit ada gitu. Itu nggak boleh Pak, jangan ditiru Pak ya. Kayaknya ada di sini. Di sini ada juga ya. Saya ini sih sering dapat laporan Riau ya. Jujur aja saya sering beberapa kali dapat laporan Riau. Cuma karena mungkin Jawa sudah makan waktu yang banyak ya, saya belum sempat nih ke Riau nih. Saya menjelaskan Pak. Waktu ini saya ingat Pak Bambang ini saya malas ke Dumai, saya panggil aja ke Pekanbaru ya waktu itu Pak ya. Tapi agak wilayahnya agak ini ya, agak jauh-jauh. Tapi nggak apa-apa lah kalau banyak Pak Bambang saya terpaksa harus ke sini gitu. Saya bantuin Pak. Kemudian melakukan pencatatan terpisah atas seluruh pendapatan dan melaporkannya kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Artinya gini teman-teman, saya yakin teman-teman ini sebagian besar ya usahanya bukan hanya terkait dengan penjualan bandwidth internet. Ada yang tadinya awalnya jadi teknisi komputer, kemudian iseng-iseng buka usaha jual kembali internet. Itu kan masih ada pembukuan, ini harus dibedakan mana yang hasil dari servis internetnya, reparasi internetnya, mana yang dari jual kembali jasa telekomunikasi. Ini harus dipisahkan. Yang terkait dengan penjualan jasa telekomunikasinya itu menjadi satu pembukuan yang dilaporkan seluruhnya kepada ISP-nya. Itu pengertiannya. Kemudian bukan berarti juga ISP-nya nggak harus tunduk kepada ketentuan. ISP-nya justru lebih serem lagi sebenarnya ini ya. Kalau nggak ngikutin ini ya bisa dicabut izinnya. Kewajiban ISP-nya menetapkan menetapkan dan bertanggung jawab atas satuan atau paket dan harga produk. Jadi yang menetapkan produk itu ISP-nya, yang bertanggung jawab juga harus ISP-nya. Nggak boleh ada yang tanya, oh silakan Pak, monggo Pak. Ini dari mana tadi? Saya sering dengar zaman dulu nih Siak ya, sarana pembangunan Siak ya Pak ya? Hah? Iya, saya tahu PD berusaha itu. Saya tahu waktu zaman saya masih di jaringan saya sering dengar. Gimana Pak? Mega Brijal Bangga Penjel Kutu. Ya, net. Ya, net. Iya. Orang lama. Kayaknya ide baru juga. Jadi otomatis misalnya kalau mitra kita ini bagus Pak, omset kita misalnya 2 miliar, omset mitra 5 miliar, jadi 7 miliar Pak. Sementara pengeluaran kita cuma 1 miliar. Itu bayar pajaknya gimana Pak? PPH-nya. Saya nggak tahu. Apakah pengeluaran dari mitra juga masuk ke pengeluaran kita Pak? Pengeluaran dari mitra memang enggak Pak. Itu gimana Pak pajaknya? Kan hasil penjualan. Kenapa? Gini loh Pak, pajak dan PPH, pajak dan PNBP itu kan dibebankan sebenarnya kepada pelanggan yang sudah dihitung berdasarkan harga yang dijual loh. Bukan PNBP-nya Pak? Iya pajak lah. Pajak penghasilan Pak? PPH, kalau PPH nanti mungkin mungkin Pak Nanda bisa jawab ya PPH. Kalau saya jujur aja PPH nggak ada ini. Yang jelas PPH itu kan dihitung atas pendapatannya seseorang atas sesuatu. Kan mitra Bapak dapat pembagian nih pasti loh.
Misalnya penghasilannya dari kemitraan itu 100 juta, pasti nanti akan dibalikin ke dia lagi kan oleh ISP misalnya 40 juta misalnya ya. Ya PPh kan harusnya itu dari situ Pak. Jadi pengeluaran gitu. Iya betul Pak. PPh itu dari situ, dari yang digajiannya dia. Untuk dianya ya. Ya toh, gimana? Ngomong Pak, kalau mungkin yang ada sedikit ilmu tentang pajak, ini teman-teman yang punya perusahaan pasti tahu. Oh. Oke. Ngobrol aja. Mau nambahin? Ya, saya nambahin. Silakan. Jadi kebetulan saya pelaku jasa jual kembali juga Pak. Jadi biasanya kalau kami itu kan ada pembagian bagi hasil ya Pak ya. Nah dari bagi hasil itu misalkan gitu ya, Bapak membagi hasil 10%. Dari 10% itu kan untuk 90-nya misalkan untuk ke mitranya dikembalikan, tetap kebutuhan masuk dulu, 90-nya kita keluarkan. Nah dari yang 10 itu kan 1,75% buat pihak usul. PPh anggaplah 1% Pak, PPh badan 1%. Itu tinggal masuk di pengeluaran. Untuk PPPN ya dibayarkan dari pelanggan kan, masuk. Itulah kira-kira gambarannya Pak. Kalau omset kita meningkat ya konsekuensinya seperti itu. Ya, enggak, pajaknya sebenarnya sudah diinputkan di dalam itu gitu. Itu kira-kira Pak. Nah ya cuma tadi kelihatannya penghasilannya besar. Tapi kan ada juga pengeluaran yang kita keluarkan, kita kembalikan kepada mitra. Seperti itulah kira-kira gambarannya Pak. Mungkin lanjut. Cerita pajak ini memang sedikit dilematis. Makanya saya bilang kawan-kawan yang mitra jadi ISP semua aja lah. Ya. Kita bantuin oleh si Jidan. Jadi sebetulnya kalau pengalaman saya Pak ya, sebenarnya pengalaman kita itu di PNBP sih nggak akan ada masalah karena datanya fix dan dari bruto kan, dari kotor. Jadi berapapun jumlah pendapatan itulah yang harus kita potong 1,75 ya, 1,25 dan 0,5%. Jadi 1,75 itu sih fix. Mungkin akan ada kendala pada saat di KPPN pun sama karena sudah fix 11%. Yang jadi permasalahan mungkin di PPh ya Pak. PPh badan tahunan. Ya, PPh badan itu gak dari kotor soalnya. Ada pengurangan dari biaya-biaya kan. Nah, yang jadi ini yang mungkin harus kita sama-sama, kita seselaku ISP harus sama-sama berpikir. Tapi biasanya biasanya sih ke mitra yang harus kita hitung itu salah satunya itu Pak PPh Pak. Jangan sampai enggak, karena PPh itu semakin besar omset semakin besar juga PPh. Kalau di bawah 5M gitu ya, kita mungkin masih kena cuma 5% gitu kan. Terus nanti naik lagi jadi 10% ya. Sampai di atas 60M itu kita kenanya 35% gitu kan. Ya, saya sih berpikir positif kenapa dibuka, pemerintah melihat itu dibuka untuk kawan-kawan, karena yang akan menaungi kawan-kawan mitra reseller itu nggak mungkin yang omsetnya 60M Pak. Kasihan itu 35% itu Pak. Berarti terbebaninya mitranya 35% juga nanti. Ya kan? Pasti besar gitu loh dibandingkan dengan kita yang kita batasi. Bukan kita nggak mau besar, tapi kita batasi omsetnya mungkin ya di 10-15% potong pajak PPh tahunannya kan. Kalau sudah melewati ya gitu Pak. Kita buat petir baru aja. Supaya PPh-nya di 5, 10, 15 gitu ya. Nah, itu sih dilema sih betulnya Pak. Tapi mungkin ya kawan-kawan di sini juga selain di ISP ada kawan-kawan mitra juga yang ya biar kita paham lah ya. Ternyata memang banyak gitu. Dan industri ini industri yang sumbangan ke negaranya cukup besar.
itu baru dari BHP USO ya. Ya, dan itu ada lagi frekuensi ISR yang harus kita bayar per tahun. Ya, kalau di kelas A itu ada kelasnya A, B, C ya daerahnya. Kalau yang di C mungkin untuk 12 MHz ya, 14 MHz baru 7 jutaan setahun pakai frekuensi 7 GB, 8 GB dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau sudah 40 MHz, 80 gitu ya terasa juga setahun. Gitu. Jadi memang kita termasuk penyumbang terbesar ya. Ketiga PNBP nomor 2. Nomor 2 itu dari di penyumbang terbesar kedua PNBP dari industri kita. Tidak ya? Itu baru PNBP loh ya, belum PPH kan? Ya. Ya, tapi memang mau bagaimanapun kita tetap harus berusaha untuk hidup sebetulnya Pak. Kan ya kan perusahaan kita bukan berusaha untuk hidup, karena saya lihat setiap saya ke wilayah bulan ini saya main, bulan depan kawan-kawan udah ganti mobil baru gitu. Banyak kan begitu. Iya kan. Sebelumnya perusahaan Ya kan. Artinya memang kondisinya seksi ya. Gitu sih Pak kalau untuk menyikapi itu ya masalah pajak, memang ya mau itu kewajiban kita sih ya. Tinggal bagaimana kita share ke kawan-kawan, ke mitranya gitu ya. Dan tadi kan Pak Febran juga sempat senggol kenapa salah satunya Telkom masih berpikir untuk membuat mitra. Kebayang Pak, kalau satu mitra 500 juta 50 juta aja atau 100 juta aja sebulan, Telkom buka kemitraan se-Indonesia Pak. Otomatis omsetnya dia akan naik berapa triliun Pak. Nah itu harus dia laporkan. Jadi tenang Pak, Telkom masih mikir lama untuk membuat itu. Kita masih ada yang bisa kita olah ya. Itu mungkin Pak Febran lanjutkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, saya Supran dari BPJS. Jadi tadi ada mungkin ketentuan pembukuan Pak ya. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah pembukuan ini penjelasannya adalah semua uang itu harus masuk dulu ke rekeningnya si ISP atau hanya tercatat saja gitu. Karena ya mungkin wakili mitra dirinya minta pada malu-malu di pertemuan. Ya. Mewakili mitra kadang mereka agak keberatan kalau misalnya harus menyetor dulu ke rekeningnya si ISP, kemudian baru dibalikkan dengan bagi hasil. Nah ini mungkin sesuatu apa? Ini mungkin. Jadi definisi bukan apakah hanya tercatat saja, tapi uangnya tidak ditransfer, atau kalau memang harus ditransfer, maka konsep reseller ini tidak akan menarik, karena itu kebanyakan yang dikeluhkan oleh Ya, makanya bunyinya dicatatkan, dibukukan, tapi ada dampaknya Pak ketika dibukukan ke ISP-nya, maka dihitung sebagai pendapatan ISP. Itu yang menjadi dasar perhitungan pajak tadi ada PNBP-nya. Saya nggak bicara teknisnya mau Bapak transfer kah atau bukan itu, tapi yang pasti harus dicatatkan. Terus saya dicatat aja Pak, nggak perlu disetorkan, dicatat aja. Tapi kalau udah dicatat nggak disetor, ISP yang bayar Pak. Saya ambil Pak dari grup Pantan menambahkan yang masalah pajak tadi Pak. Ada pertanyaan seperti ini Pak. Bagaimana reseller kalau dia sudah berbadan usaha dan sudah PKP? Nah, saat dia menyetorkan semua uang itu ke ISP, itu bagaimana pembukuan di perusahaan mereka? Reseller itu karena mereka sudah PKP. Kalau mereka sudah PKP, tentu uang yang keluar ke ISP pasti dia
karena PPH 21, PPH 22 dan sebagainya. Oke. Yang tadi saya nambahkan yang tercatat itu ya. Jadi itu sebetulnya teknis di B2B di masing-masing. Saya berbagi pengalaman sedikit. Kalau di saya gitu ya, maksudnya di beberapa pengalaman, kalau yang memang tidak membutuhkan, karena ini sekarang kalau cerita mitra gitu ya, kita sudah kawan-kawan yang bermain di mitra itu harusnya sudah melengkapi dengan software billing dan lain sebagainya untuk mempermudah. Jadi kalau misalnya pelanggan ada yang mau billingnya melalui misalnya gitu ya GoPay atau apa gitu ya, itu bisa langsung. Nah itu pasti secara otomatis masuknya ke rekening perusahaan. Nah itu nanti tinggal teknis konversi aja. Yang bisa diambil langsung sama mitra ya silakan gitu kan. Ini sih sebenarnya cuma teknik. Tapi semua itu memang harus tercatat gitu sebagai untuk laporan kita. Nah berkenaan dengan mitra yang sudah PKP,